Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani, NIM 099158042147, kelas D semester 6, Prodi Administrasi Publik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu aspek perbandingan administrasi negara dari dosen pengampu Ibu Dr. Andes Mulyani SSIP MSc. Aspek perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu bentuk negara. Bentuk negara adalah struktur atau tata letak geografis dari suatu negara yang mencakup wilayah, populasi, dan pemerintahan. Ini bisa berupa monarki, republik, federasi, atau bentuk-bentuk lainnya yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas distribusikan dalam suatu negara. Kedua, bentuk pemerintahan. Mengacu pada cara suatu negara diatur atau diperintah. Ini mencakup struktur kekuasaan, distribusi kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, dan hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Contoh bentuk pemerintahan termasuk demokrasi, monarki, oligarki, dan teokrasi. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan adalah cara di mana kekuasaan politik diorganisir dan dijalankan dalam suatu negara. Ini mencakup institusi pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan hubungan antara berbagai lembaga pemerintahan. Contoh sistem pemerintahan termasuk presidensial, parlementer, federasi, dan sistem campuran. Selanjutnya, bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, negara serikat, negara dominion, perserikatan negara, daerah mandat, daerah teruse, real uni, dan personil uni. Dan yang terakhir, negara protektorat. Adapun bentuk pemerintahan terbagi tiga, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem pemerintahan di mana eksekutif presiden dipisahkan dari cabang legislatif parlemen dan dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan elektorat. Presiden bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan negara, sementara legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Kedua cabang tersebut memiliki kekuasaan dan fungsi yang independen dengan sedikit tumpukan tindik dalam tanggung jawab mereka. Yang kedua, sistem pemerintahan merujuk pada struktur politik atau politik suatu negara yang menentukan cara kekuasaan dipisahkan, distribusikan, dan dijalankan. Ini mencakup bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan berinteraksi, proses pembuatan keputusan, serta hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Sistem pemerintahan dapat beragam, seperti presidensial, parlementer, otoritas, demokrasi, atau bentuk campuran lainnya yang masing-masing memiliki karakteristik unik dalam pengaturan kekuasaan politik. Selanjutnya, sistem politik. Yang pertama, suprastruktur politik. Suprastruktur politik merujuk pada lembaga-lembaga norma dan proses yang berada di atas struktur politik dasar suatu negara. Ini termasuk organisasi internasional seperti PBB, NATO, atau Uni Eropa, serta perjanjian internasional dan konvensi yang mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara. Suprastruktur politik memainkan peran penting dalam bentuk dinamika politik global dan mempengaruhi keputusan dan tindakan nasional. Dan yang kedua, infrastruktur politik.
Infrastruktur politik merujuk pada kerangka atau struktur dasar yang mendukung jalannya proses politik dalam suatu negara. Hal ini mencakup lembaga-lembaga seperti parlemen, partai politik, sistem pemilihan, dan hukum dasar negara. Infrastruktur politik juga mencakup media massa, kelompok penting, dan organisasi masyarakat sipil yang mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Dengan kata lain, infrastruktur politik adalah fondasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan politik dalam suatu masyarakat. Itulah tadi materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.